riset dan pengembangan analisis wacana. Wacana merupakan wujud komunikasi verbal. Dari segi bentuk bahasa yang dipakai, wacana terbagi dua, yaitu wacana lisan dan tulis. Wacana lisan atau ujaran merupakan wujud komunikasi lisan yang melibatkan pembaca dan penerima, sedangkan wacana tulis melibatkan penulis dan pembaca. Aktivitas penyapa atau pembicara atau penulis bersifat produktif, ekspresif, dan kreatif, sedangkan aktivitas penyapa atau pendengar pembaca bersifat reaktif. Aktivitas di dalam diri penyapa bersifat internal, sedangkan hubungan penyapa dan penyapa bersifat interpersonal. Wacana dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, series, ensiklopedia, dan sebagainya, atau dapat pula disajikan dalam bentuk karangan yang bersifat membujuk atau persuasif, contohnya iklan. Ketiga, mengatakan istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi juga berbicara di muka umum, tulisan serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau lakon. Menurut Sudes dalam Tarigan 1993-275, wacana adalah organisasi bahasa atau kalimat atau di atas keluasa. Dengan perkataan lain, unit-unit linguistik yang lebih besar daripada kalimat atau prosa, seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis disebut wacana. Secara singkat, apa disebut teks bagi wacana adalah kalimat bagi ujaran. Menurut Dresser dalam Tarigan berpendapat wacana adalah seperangkat profesi yang saling berhubungan untuk menghasilkan rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi penyimak atau pembaca. Unsur-unsur analisis wacana terdapat dua bagian, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal: 1. Kata, unsur bahasa yang diucapkan, ditulis sebagai perwujudan pemikiran yang digunakan dalam pembahasa. 2. Kalimat, satuan ujaran yang terdiri sendiri yang berisi gagasan. 3. Teks, ujaran yang dihasilkan berdasarkan tidak tutur terbagi menjadi kohensi, intelektual, aktivitas informatif, situasi internal equilibrium. 4. Konteks, teks yang mendampingi atau mendahului atau mendampingi teks lain yang mempunyai kekaitan dan kesendaraan. Sedangkan unsur eksternalnya: 1. Implikato, makna tidak langsung. 2. Persuasi, penganggapan atau asumsi awal penutur yang sama dengan lawan tutur. 3. Referensi. 4. Inferensi, makna dari pendengar secara konteks sosial budaya. 5. Konteks, sesuatu yang menyertai teks linguistik, ekstralinguistik, verbal, dan non-verbal. Jenis-jenis wacana. Jenis wacana berdasarkan jenis pemakaiannya. A. Monolog, yaitu orang penutur, ini wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur percakapan antara dua belah pihak berkepentingan. B. Dialog, dua orang penutur, yaitu wacana yang merupakan percakapan antara dua pihak. C. Podio, lebih dari dua orang penutur, yaitu wacana yang melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konferensi. Sistematika penelitian analisis wacana. Sistematika penelitian. 1. Bagian awal. Kontrol sampul. Halaman judul. Halaman pengesahan. Asal Indonesia atau Inggris tidak lebih dari 250 kata. Data pengantar, data isi, data tabel, data gambar, dan data lampiran. 2. Bagian isi. Bab pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Ruang lingkup penelitian. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F. Definisi operasional. Bab 2. Landasan teori. Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian disesuaikan dengan judul dan 3. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. B. Desain penelitian. C. Setting penelitian.
analisis data, teknik keabstrahan data. Bab 4, hasil penelitian dan